bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa memasuki kembali bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, dan bulan di mana kita sungguh-sungguh yang seharusnya semua beria-ria, apalagi gereja-gereja sebelum pandemik sudah bingung latihan untuk Natal, drama Natal, sekolah minggu, pemuda remaja, tim musik, tim WL. Tapi kita bersyukur hari ini tetap bersukacita, walaupun tidak semeriah yang sudah-sudah kita lakukan. Kita percaya bahwa hari ini pun kita percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Ya, sukacita kita tidak berkurang karena kita sungguh-sungguh bahwa yang penting terang sesungguhnya ada dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi cemas, kita tidak menjadi takut. Karena apa? Karena terang sesungguhnya itu sudah ada dalam kehidupan kita. Yaitu Yesus itu adalah terang dunia, tapi dia yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus menyembah dia, berjumpa dengan dia, memiliki hubungan yang intim dengan dia. Pagi hari ini saya akan berbicara untuk hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senior, yang lebih senior dari saya. Tapi kita kembali kepada firman, bahwa firman adalah pelita dan penuntun dalam setiap langkah hidup kami dan dalam segala aspek hidup kami. Sehingga kita akan belajar pada saat pagi hari ini, bagaimana supaya hidup kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, itu selalu tetap positif. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang membuat kita nih, kok seperti ini gitu. Tapi firman Tuhan saat ini saya akan berbicara tentang tema judul pagi hari ini, kita beriman. Ya, hidup positif karena kita beriman. Hidup itu bergerak dalam kita berkata, bertindak, berpikir, ya hidup itu bergerak. Jadi hidup positif itu karena iman. Kita akan belajar di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ini ayat ini saya sekolah minggu, pemuda remaja, sampai masuk dalam pelayanan, ayat ini mengingatkan kita untuk dalam menghadapi apapun juga, sesulit apapun menurut kasat mata kita secara jasmani. Tapi waktu kita menghidupi secara positif, itu karena iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menjadi pembela kita. Sehingga kalau kita lihat Bilangan pasal yang ke-13, itu cerita dari cerita itu kita sudah tahu, 12 yang diutus. Pasti yang diutus orang-orang yang the best, yang luar biasa, yang excellent. Dan dari 12 itu, ada 10. Dari cerita ini ada 10 yang takut dengan kenyataan, takut dengan keadaan. Seperti yang sekarang ini, COVID belum selesai, ekonomi belum pulih, semuanya kacau. Sepertinya Indonesia ini lagi ada persoalan-persoalan yang mengerikan. Orang banyak sudah mulai cemas, tapi kita lihat Yosua dan Kaleb, dia tetap berkata positif. Wow, kenapa? Kenapa? Karena dia menghidupi hidup di dalam iman, di dalam Tuhan yang dia percayai. Sehingga kalau 10 masuk di dalam perjanjian, tanah perjanjian, dia mengatakan hal-hal yang buruk. Orang tuh kalau hidupnya itu selalu berpikir yang negatif, itu tidak ada yang keluar dari mulutnya itu yang positif, selalu negatif. Karena dia sudah mengawali pikirannya, hidupnya dengan negatif, pasti yang keluar negatif. Ya, jadi waktu 12 pengintai ini diutus oleh Musa, tetapi 10 orang mengatakan hal yang buruk. Karena apa? Lihat kenyataannya seperti ini. Kadang-kadang kita seperti itu, walaupun kita sudah melayani 20 tahun, 30 tahun. Lu memang gini, Bu, kenyataannya. Terus harus bagaimana? Saya garis bawahi, orang yang hidup karena iman, jangan berkata kapan. Semua pasti berlalu dan waktunya itu indah waktu. Sehingga sisa 2 orang. Kadang-kadang yang mayoritas tuh lebih didengar. Wah, banyak temennya, banyak boloe. Iya, memang gitu kok, memang gini kok.
Saudara, saya yakin dengan adanya lockdown ini sudah hampir 10 bulan, saya yakin ini rencana Tuhan. Bagaimana iman-iman sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ini imannya lagi diuji. Ya, apa tetap murni menghadapi seperti ini? Ya, susah kalau ada yang masih susah makan, keuangan benar-benar menurun, tidak ada berkat yang lebih, apalagi dalam acara Natal ini. Harusnya bersukacita, tapi lihat keadaan seperti ini. Tapi kita lihat sisa 2 orang saja yang mengatakan hal yang baik. Dikatakan Yosua dan Kaleb, alhasil Yosua dan Kaleb itu nanti karena dia hidup di dalam iman, pada cerita akhirnya hanya Kaleb dan Yosua yang masuk tanah perjanjian. Kita tidak mau, sudah lama melayani, sudah melakukan apa untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan, pada akhirnya hanya dengan kita bersungut-sungut, ya, dengan keadaan hari-hari ini, kita tidak masuk tanah perjanjian. Bahaya, saudara. Nah, kita akan lihat Bilangan 13 ayat yang ke-27. Kita lihat ayatnya. Bilangan yang ke-13 ayat yang ke-27. Haleluya. Ya. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27. Di situ firman Tuhan berkata, katakan seperti ini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Yang memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dia sudah masuk di dalam tanah perjanjian, sudah membawa hasil yang baik, ya toh. Jadi iman itu bukan perasaan, saudara. Iman itu bukan perasaan. Ya, jadi iman itu bukan perasaan. Lagi perasaan senang, oh aku percaya, Tuhanku dahsyat. Iman itu adalah dasar harapkan. Senang enggak senang kita tetap percaya. Makanya ada firman berkata dalam Efesus, betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Tetap untuk selama-lamanya. Jadi mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk. Ya, memang negeri itu berlimpah-limpah. Ya, dengan susu, madu, yang ini hasilnya dia bawa. Makanya kalau orang beriman jangan kata tetapi atau hanya, ini bahaya, saudara. Ayat yang ke-28, hanya, lah ini. Iya, memang begini, begitu saya tahu Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, hanya, nah itu sudah bikin iman kita nih goyah. Tidak pakai hanya-hanya. Ya, kita tetap tidak pakai hanya-hanya. Tapi pasti 28, hanya bangsa yang diam, karena kata hanya, kata sambung itu pasti ujung-ujungnya negatif, saudara. Ya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat. Dan kota-kota juga keturunan enak telah kami lihat di sana. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut, di sepanjang tekan keberadaannya. Ya, memang kita sudah masuk membawa hasilnya. Hanya kenyataan yang kita lihat. Saya percaya kita semua hamba Tuhan tahu ayat ini dan sudah di luar kepala. Maksudnya di luar kepala itu ada dalam hati kita. Tadi Ibu Resa berdoa supaya firman ini menjadi daging. Jadi firman ini menjadi rema. Arti firman menjadi daging itu firman menjadi rema, kita menghidupi firman itu. Ya toh? Kita tahu hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang percaya katakan, lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Yes, jadi hidup ini bukan karena melihat. Kalau sudah melihat keadaan sekarang, wow, keren. Wow, tapi hidup karena iman. Ada 2 dunia. Dunia yang nyata, memang seperti ini kenyataannya. Ya, Bapak Presiden kita aja berkata bahwa 2001 kita enggak tahu ekonomi akan pulih atau enggak. Enggak tahu memang. Tuhan yang ngatur semuanya, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang Maha tahu. Tapi tetap Indonesia tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Indonesia melawan Tuhan. Sehingga menteri ini berkata, ya, mulai ngomong, ya memang. Jangan kata hanya, saudara. Orangnya kuat-kuat, bentengnya besar-besar, mana mungkin. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup ini perjuangan. Semua kita ini hamba-hamba Tuhan.
Hidup ini perjuangan. Jangan sampai kita nih dalam kehidupan yang nyaman, dosa. Sekarang enggak ada yang enggak sungguh-sungguh berdoa. Ya, semua mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, lebih serius lagi mencintai Tuhan. Karena apa? Ada pujian yang lama, saya tahu ini. Pujian yang lama berkata, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku. Ya, semua kita akan dibawa, saudara. Sekarang itu loh, cerita yang paling banyak sekarang semua banyak orang yang mati dengan tiba-tiba. Walaupun bukan karena COVID, saudara. Ya, tiba-tiba. Karena apa? Nanti di akhir zaman di dalam Lukas, orang tuh mati bukan karena sakit penyakit, tapi karena ketakutan. Karena dengar berita-berita yang menakutkan, jantungnya mandek semua. You understand mandek? Berhenti semua. Di dalam Lukas berkata nanti pada orang tuh mati karena ketakutan. Sekarang tuh orang yang sehat-sehat ketakutan, lemes, jantungnya enggak berdetak karena ketakutan. Tapi kita semua yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang memiliki hidup yang positif karena mengawali hidup dengan iman. Amin. Karena apapun yang kita kerjakan tanpa iman itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat dari cerita ini, kita akan lihat bersama-sama ya, apa respon daripada Yosua pada waktu itu. Kita lihat ayat yang ke-30. Ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju. Ini loh, yang hidup positif ya didasari oleh iman itu selalu berkata positif. Tidak, yang hilang akan kembali. Amin. Yang rugi akan dibuat Tuhan untung. Haleluya. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Amin. Angkat lambe tanganmu, katakan, benar Tuhan, luar biasa. Yang kekurangan akan dicukupi. Apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan pasti cukupi. Ya, jadi kita belajar dari iman daripada Kaleb, menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, ya, tidak, ya, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Kita pasti menang. Kita pasti diberkati. Amin. Iya, saudara, kita pasti mengalahkan. Ya, musuh kita sekarang ini nggak kelihatan. Gitu. COVID-19 itu nggak kelihatan, saudara. Nggak kelihatan, ya. Tapi kita percaya Tuhan, izinkan Tuhan berpihak atas kita. Kita harus memiliki namanya bingkai pikiran kita nih, bingkai pikiran tentang positif. Yang di alam pikiran kita ini ya, hal-hal yang positif. Dapat maju, coba. Ya. Orang yang banyak seringkali mempengaruhi, tidak iso, mana mungkin ada pujian dunia katakan, oh tak mungkin, tak mungkin. Nah itu salah. Tapi orang yang hidup positif itu karena beriman, berarti berkata, tidak, kita tetap maju. Maju tak gentar. Amin. Begitu ya. Sehingga kita lihat di sini, maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini kata-kata yang negatif dari 10 pengintai itu. Nah, kita mulai belajar. Ini baru masuk poin, saudara ya. Ini baru masuk poin. Kita baru belajar. Apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan Yosua dan Kaleb? Hidup ini harus kita meneladani orang-orang di dalam cerita-cerita dalam kebenaran firman ini yang kita teladani, saudara. Ya, apa saja yang dapat kita teladani? Saya yakin waktu Yosua dan Kaleb memiliki keberanian berkata, tidak, kita tetap maju. Pasti kita mengalami kemenangan. Pasti kita kalahkan musuh kita. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Belum. Tapi di dalam alam roh, Tuhan sedang turut bekerja. Mendatangkan jalan keluar dan kebaikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan, katakan, yes, haleluya. Sehingga, apa saja yang kita teladani dari Yosua dan Kaleb? Sekarang itu kita lihat yang pertama. Yang pertama sudah jelas banget, saudara. Yang pertama, Kaleb dan Yosua itu memiliki semangat yang menyala-nyala. Amin. Iya, katakan yes, 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 tangan dua. Yes, yes, yes. Hamba-hamba Tuhan, jangan mulai letih lesu kayaknya deh, ya nasib, ya nasib.
Saya mengikuti di Facebook grup hamba-hamba Tuhan GBDI. Banyak beritanya, tiap hari dipanggil Tuhan, tiap hari dipanggil Tuhan. Ada yang muda, ada yang tua. Ya, itu kan tinggal giliran kita kapan gitu loh beritanya masuk. Kan begitu. Kenapa kita takut? Apapun yang kita miliki tidak kita bawa, kita cuma dititipi. Ya, kita cuma dititipi. Jadi yang pertama, memiliki semangat yang menyala-nyala. Ini yang penting, hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Terus engkau memiliki semangat yang penting. Yang penting itu memiliki semangat yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, di saat-saat pandemi kita terus menyala-nyala. Amin. Terus menyala-nyala, semangat. Kenapa, saudara? Firman Tuhan berkata, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau saudara tidak semangat, siapapun kalau ke dokter, ke rumah sakit, selalu dokter benar tetap semangat. Iya, semangat itu membuat imun kita ini naik. Jangan kita wis sakit melentur, wis mati aku. Jadi saudara. Ya, tapi Tuhan katakan di sini dia berkata, 10 pengintai itu lihat, wow, kubunya sangat besar bentengnya, orangnya kuat-kuat. Ya, bangsa enak tuh suka makan orang. Nah, toh. Terus dia ngasih tahu teman-temannya. Ya, coba Kaleb dan Yosua cuma 2 orang. Yang 10 ini ketakutan. Seringkali kan kita gini, waduh, WA yang ngomong gitu kabeh Bu Desi. Ya apa Bu? Yus aku melok. Kita bukan Kristen yang seperti itu. Kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus percaya, kita tetap semangat. Ya, kita harus tetap semangat menanggung. Orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaannya. Walaupun divonis Tuhan 1 tahun bisa hidup 5 tahun, saudara. Karena apa? Semangat hidup. Dalam pelayanan juga harus tetap semangat. Saya ini orang yang paling semangat. Ya, saya tidak suka orang itu lemes-lemes. Apalagi dengar firman kalau lemes-lemes. Saya tidak ngerti di Zoom ini. Saudara mau dengar sungguh-sungguh, serius mbak Tuhan atau enggak, itu urusan pribadi sama Tuhan. Tapi orang kalau dengan serius, dengan semangat, saya akan menangkap sesuatu rema pagi hari ini. Yang percaya, lambaikan tangan. Yes, Bu, luar biasa. Ya, jadi bersemangat adalah hasil akhir ketika kita memiliki respon yang positif. Jadi semangat itu ya adalah hasil akhir ketika kita memiliki respon yang positif dalam suatu keadaan. Yosua memilih untuk lebih semangat menjemput, untuk menantikan janji-janji Tuhan. Ya. Saudara, kita semua ini menantikan janji-janji Tuhan. Diawali dengan miliki roh yang menyala-nyala, semangat. Ya, janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini masuk 2021, saudara sudah berdoa, bergumul dari 2020, janji Tuhan belum tergenapi, tetap semangat. Kalau Tuhan tidak jawab hari ini, besok. Kalau besok, lusa. Kalau tidak lusa, minggu ini, kalau enggak minggu ini bulan depan, kalau enggak bulan depan, tahun depan. Amin. Iya, saudara, tetap semangat. Ya toh, jawaban itu Tuhan, bukan kita yang menentukan. Makanya kita harus tetap semangat, ya. Jadi ketika kita memiliki respon yang positif dalam suatu keadaan, Yosua memilih untuk semangat menjemput janji Tuhan. Wah, kita jemput janji Tuhan untuk semangat menjemput janji Tuhan. Tanah perjanjian. Tidak menghiraukan kesulitan apa yang kita hadapi. Untuk orang menjadi sukses, itu perlu yang namanya tantangan, perjuangan. Tidak langsung saudara orang sukses berhasil. Tapi kita lihat, Yosua tetap memilih semangat untuk menjemput janji Tuhan. Ya, dia tidak menghiraukan kesulitan. Bahwa musuh mereka tinggi besar, kotanya berkubu. Makanya kita ini sering kali dablek titik dalam hal rohani itu gini, gak ngurus. Aku tetap maju bersama dengan Tuhan. Ya, aku tetap dibela oleh Tuhan. Sehingga kita lihat Bilangan 14, ya, Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Di situ berkata ayat 4, pasal 14 ayat yang ke-24. Ya, terima kasih ya sudah dikeluarkan ayatnya 24. Di situ tetapi hambaku Kaleb, ya, Kaleb dan Yosua ini semangat banget. Karena apa? Karena lain jiwa. Lain jiwa ini bukan sakit jiwa, ya, bukan sakit jiwa. Makanya pujian WL tadi, ku berikan hatiku dan jiwaku
semuanya bagimu. Amin. Jiwa ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, keegoan kita, kehendak apa semua kita bawa kepada Tuhan. Kita minta jiwa kita dikuasai oleh firman. Ya, karena lain jiwa yang ada padanya. Ini jiwanya nggak takut nih, bukan jiwa penakut, bukan jiwa khawatir, nggak gampang cemas. Karena apa? Hidupnya itu penuh dengan firman. Hidupnya penuh dengan iman. Karena lain jiwa yang ada padanya dan mengikuti aku dengan sepenuhnya. Ini penting. Orang tuh jiwanya itu sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Saya enggak memberikan apa kepada WL, kamu nyanyong ini ku berikan. Ya, enggak, Saudara. Dan saya yakin ini nyambung, Saudara, dengan pujian tadi. Menyerahkan jiwa kita, kita akan mengikut Tuhan, mengiring Tuhan itu sepenuhnya. Ya, ada orang rame-rame ikut Tuhan, tapi tidak sepenuhnya gitu loh. Setengah-setengah. Jadi waktu menghadapi badai seperti ini, tinggalkan Tuhan. Menghadapi seperti ini, bersungut-sungut lihat lawan kita. Tetap ayat yang ke-24 tadi, tetap kita lihat ayat yang ke-24 tadi, bahwa ya kita lihat ayat yang ke-24 ini, saya kalau baca firman, terus Tuhan bukakan, saya langsung berikan, Saudara. Rema ini juga untuk saya. Saya tidak lebih hebat dari saudara. Saya ini mau belajar dari firman ini. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa, ya, jiwa ini terus diserahkan kepada Tuhan. Dan ada padanya yang mengikuti aku dengan sepenuhnya, menjadi pengiring Tuhan dengan sepenuhnya. Dia mengiring Musa dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuki itu dan keturunannya akan memilikinya. Coba, waktu Kaleb Yosua memiliki semangat, dia akan memiliki yang namanya tanah perjanjian itu, ya. Kita lihat ayat yang ke-30. 24 loncat yang ke-30. Coba kita lihat yang ke-30. Ya. Ayat yang ke-30. Stop, ya. Nah, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan. Akan kuberikan kamu didiami kecuali Kaleb. Coba. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Coba. Karena apa? Karena dia hidup positif, bertindak sesuai dengan iman mereka. Ya, sehingga bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Kita cuma hidup positif, hidup berjalan dengan iman, dan ada semangat di dalam. Kita tahu ya, tubuh manusia itu lemah. Tubuh itu lemah. Hati itu berkehendak, jiwa ini berkehendak, tapi tubuh lemah. Bagaimana kita bisa, tubuh ini bisa semangat? Kalau jiwa kita ini juga nggak semangat. Jadi tubuh ini menjadi kuat, menjadi menyala-nyala, semangat, tetap sehat. Itu diawali dengan jiwa yang selalu bersukacita. Tetap semangat. Dan roh kita ini masuk di dalam yang namanya alam roh bersama dengan Tuhan. Sehingga tubuh ini tidak gampang lemah. Kalau roh dan jiwa kita ini kuat, saya yakin dan percaya. Makanya dikatakan di situ, Kaleb memiliki jiwa yang lain. Ya, yang penuh dengan kebenaran, Sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman. Sehingga kita semua akan semangat. Amin. Haleluya. Ya, tetap semangat. Kenapa? Kita juga perlu memiliki semangat seperti Yosua dan Kaleb. Terus itu teladan yang pertama. Terutama saat menghadapi pergumulan. Kenyataan memang musuhnya besar-besar. Bentengnya besar banget, kuat. Ya, kenyataan memang COVID-19 ini belum selesai, tambah naik. Ya, ekonomi belum pulih. Ya, tapi bukan berarti kita berhenti berdoa. Tuhan katakan ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman yang pertama selalu bersukacita senantiasa. Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Orang yang tetap berdoa bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Gitu aja kok repot. Amin. Haleluya. Ya. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama, Kaleb itu dalam menghadapi pergumulan bersama dengan Yosua, dia tetap semangat. Sudahkah kita menjalani hidup dengan penuh semangat? Ini yang penting. Waduh, Natal, Rek. Kemarin tahun-tahun yang sudah rame, seru, bisa ngundang teman-teman, sekarang enggak popo, enggak ngulangi semangat kita untuk melayani. Saya kesaksian. Di bulan Desember biasanya saya mengadakan pengobatan gratis dan sembako gratis untuk 100 orang sampai 75 orang. Dan tahun ini
tahun ini saya berbicara gini, enggak usah ya, kok kayaknya lagi COVID enggak bisa kumpul-kumpul. Coba saudara, ya, enggak usah wis, enggak penting itu. Dan saya kalau mau ngomong sama jemaat pasti ngomong gitu. Karena ini separuh jemaat masih takut untuk beribadah. Yang tua-tua yang usia 80, 60 ke atas takut. Ya, tapi puji Tuhan ada jemaat-jemaat baru yang muda-muda Tuhan kirim. Ya, puji Tuhan. Terus akhirnya saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Tuhan berbicara seperti ini. Ya. Biar belas kasihanku ada dalam hidupmu. Apa yang kau kerjakan, izinkan aku turut bekerja. Wow, saya kaget. Ya. Setelah doa, saya langsung umumkan kepada jemaat. Sebenarnya saya tidak akan mengadakan sembako gratis, baksos atau pengobatan. Tapi kalau Tuhan suruh kita terus berbelas kasihan di tengah-tengah COVID ini, saya akan kerjakan. Saya akan lakukan. Akhirnya jemaat cuma diem, ya responnya bagaimana, pokoknya saya melakukan apa kata Tuhan. Puji Tuhan, pengobatan enggak saya lakukan, dokter pun ya takut ya toh, enggak mau saudara. Karena kalau yang datang 90% itu non-muslim, tapi mereka suka datang dan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya saya membuat siapa yang ingin nabur untuk baksos, ya kurang lebih biayanya enggak banyak. Ya, bagi gereja besar kalau 7M itu banyak. Gereja saya enggak besar ya 7 juta banyak. Tapi puji Tuhan, saudara ya, puji Tuhan. Minggu lepas minggu itu diawali oleh gembala dulu yang nabur. Jadi kita sebagai gembala jangan ngomong ayo nyumbang-nyumbang, tapi gembala dewe gak nyumbang enggak bisa. Nomor 1 pasti gembala. Ya, harus nomor 1 itu gembala. Singkat cerita, minggu lepas minggu, karena itu bulan apa ya saya buka Oktober ya, Oktober, November, jadi Desember. Saudara tahu, sampai saat ini berkat itu mengalir, sampai saat ini malah berlebihan, saudara. Tidak 7 lagi, angkanya sudah 10 ke atas. Saya ngomong, wow, ya. Dan mulai saya berpikir, Tuhan ini uang ini sisa. Saya setiap tahun bulan Desember selalu pergi ke mana hamba-hamba Tuhan yang mengundang saya garis depan, ya, untuk 50 hamba Tuhan saya bagi berkat. Ini bukan untuk kemuliaan saya loh ya. Saya bercerita seperti ini, saya mengajar jemaat di tengah-tengah pandemik seperti ini, ayo kita kembali memberi. Jadi nanti tanggal 20 Desember saya akan mengadakan baksos, enggak kumpul saudara ya, enggak kumpul, ada beberapa RT RW, ada yang saya antar, ada yang datang ke gereja tapi hanya di pagar gereja saja, enggak masuk. Dan saya yakin mereka merespon dengan baik. Dan selalu Pak RW-nya ketemu saya tahun yang lalu, Bu Pendeta, terima kasih ya warga saya dibantu oleh Ibu dengan sembako. Ada yang datang bercerita, terima kasih Bu, akhirnya saya bisa makan. Ya, saya cuma ngomong itu semua dari Tuhan. Dan itu semua saya yakin ada tindakan iman itu dalam. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Jadi tanggal 20 ini ada baksos di gereja kami. Saya itu kalau selalu ada baksos atau pengobatan gratis tuh tim Surabaya itu enggak pernah lepas. Apalagi Ibu Iren sekeluarga maupun Mama Ibu Lis ya. Ibu Lis tuh yang kasih obat. Ya, kita ini tim yang luar biasa. Jadi itu sehingga saya ngomong ini lebih uangnya ya. Terus Tuhan wis kasih no souvenir untuk jemaat KB. Jadi jemaat saya kasih souvenir. Guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu kasih souvenir, wis sudah dapat ya, luar biasa. Dan ini masih lebih lagi Tuhan. Yang sudah pergi ke pelayanan Yayasan Emas Semarang ya, anak-anak jalanan. Harusnya saya tanggal 9 berangkat, 9, 10, 11. Ya, karena kendala mobil dan saya katakan saya undur atau bulan Januari tetap saya akan membagikan juga baksos di sana. Kurang lebih ada 50 kakak. Jadi waktu kita berbuat seperti itu, kita memiliki jiwa yang lain tuh gini loh. Apa yang harus aku lakukan? Penuh semangat. Apalagi berkorban, itu penuh semangat, saudara. Kalau tidak ada semangat, aduh aku dewe kurang, pandemik, mana aku bisa berindak, saudara. Saya mau belajar. Belas kasihan Tuhan itu Tuhan berikan sama saya. Ya, jadi puji Tuhan. Jadi yang pertama, Amsal 15 ayat 13, ini ayat menguatkan kita. Coba kita lihat ya. Kita lihat ayat ini. Itu kesaksian saya bahwa tetap di tengah-tengah krisis kita tetap eksis. Haleluya. Amsal 15 ayat yang ke-13. Ya, di situ dikatakan ya, kita akan buka saja Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Coba. Ya. Jadi kalau mukanya enggak berseri-seri itu
gak gembira hatinya, lagi mangkel, lagi bersungut-sungut, gak bisa ditutupi, saudara. Lagi jengkel, lagi cemas. Jadi ada aura sukacita, gak berseri-seri gitu loh ya. Itu bisa dilihat di Zoom. Coba teman-teman saudara di Zoom yang mukanya masih gak berseri-seri. Itu bukan karena efek bedak, bukan, saudara. Tapi yang di dalam jiwa ini loh. Kalau bergembira, terus buka lagi ayat ini. Coba. Ya, Amsal 15 ayat 13. Coba buka lagi ayat ini. Ya. Tetapi coba kepedihan hati mematahkan semangat. Ya. Kepedihan hati mematahkan semangat. Seperti 10 pengintai itu, wes lihat musuhnya besar-besar, ya toh, pedih hatinya, enggak ada semangat lagi, enggak usah maju, wes kalah, wes. Ya, kalah. Kelihatannya Kaleb dan Yosua itu kelihatannya cek wani nih, kalah kamu ndak. Memang lakon itu menang carry, ya. Kita percaya itu. Tapi Tuhan ada di pihak kita. Terus setelah kita tahu kepedihan itu mematahkan semangat, ya. Amsal 17 ayat 22 berkata bahwa ini sudah jadi lagu kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur, yang manjur. Ya. Suatu saat ada orang sakit parah dibawa ke Singapura karena dia ke Singapura dan untungnya dokternya anak Tuhan. Dan dokter sudah lihat, wah ini sudah tidak ada harapan. Tapi dia menulis kertas kecil di amplop ini, Bu, sebelum nanti pulang ke rumah buka amplop ini, resep pokoknya buka saja. Begitu dibuka ayat ini yang dapat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tidak mengeringkan tulang. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, ya, kenapa tulang kita ini kering? Ya, kenapa kita ini sakit-sakitan? Karena hati tidak gembira, kita tidak semangat menghadapi hidup ini. Jadi itu yang pertama, teladan yang pertama. Sekarang teladan yang kedua. Ya, ada berapa teladan, Bu? 12 enggak, saudara ya. Kebanyakan 12, saudara ya. Yang kedua, teladan yang kedua dari Kaleb dan Yosua itu apa? Kedua, memiliki respon yang positif, ini penting. Ya, respon yang positif. Kita nih meresponi segala sesuatu itu yang positif. Makanya saya ngomong tadi dari awal, kalau hati pikiran kita ini penuh dengan hal-hal yang negatif, respon kita pasti negatif. Pasti sudah. Jadi yang kedua, Kaleb dan Yosua memiliki respon yang positif. Jadi dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan pergumulan hidup. Masalah keuangan, masalah keluarga, hubungan suami istri, masalah anak, masalah menantu, masalah cucu. Hidup ini penuh masalah memang. Usaha yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang mengalami krisis, itu masalah. Tapi orang yang sungguh tetap hidup positif, itu karena beriman. Ya, jadi responnya itu tetap positif. Yang membedakan hasil akhirnya itu bergantung respon yang diberikan. Ya, apakah Bu Desi sampai saat ini selalu dijawab Tuhan? Enggak juga. Desi juga masih manusia. Kadang-kadang kok ngene ya Tuhan, tapi Tuhan ampuni aku. Masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam keintiman Tuhan, aku jadi kuat lagi. Di sini seneng tak kalau ada yang kehilangan? Gak ada, saudara. Tapi saya bilang tidak akan hilang. Tuhan akan kembalikan lebih dari apa yang kita doakan. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Tuhan akan kembalikan lebih dari apa yang hilang. Belum hilang. Ya. Belum hilang. Masih di awan-awan Tuhan perintahkan datang atas kita. Tinggal kita ini mau tetap setia enggak? Tetap semangat enggak? Tetap memiliki respon positif enggak? Tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel, hidupnya bersungut-sungut toh. Akhirnya mengalami hukuman Tuhan toh. Jadi hidupnya setelah kalau bersungut-sungut setelah itu menghina Tuhan. Kalau setelah khawatir, cemas tuh menghina Tuhan. Kayak Tuhan tuh tidak bisa tolong saudara, gitu loh. Ya, kita harus memiliki respon yang positif. Ini sering kita dengar respon. Waktu kita menghadapi kenyataan hidup, kita tidak bisa respon dengan positif. Kita selalu ngomel, kita selalu nyalain orang, kita selalu berkata kok gini, kok gitu. Akhirnya kita ini merono. Akhirnya kena COVID. Ya toh? Coba saudara. Jadi miliki respon yang positif. Jadi
Ingat bahwa setiap respon yang negatif tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, ingat itu. Ya, ingat itu. Jadi ingat bahwa setiap respon yang negatif tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ya. Kadang-kadang kita ini hitungannya waktu saja. Harus cepat bertobat, saudara. Kalau berespon negatif harus bertobat. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Ampuni. Aku tetap berespon positif. Makanya pikiran kita ini selalu punya niat kudus. Ya, ada niat kudus pikiran kita ini. Makanya di dalam Efesus berkata, biarlah pikiran dan rohku selalu dibaharui. Selalu dibaharui. Ya, bukan sekali berdoa Tuhan sucikan kuduskan, enggak, saudara, pikiranku, tapi terus dibaharui. Ya, terus dibaharui, ya. Jadi oleh sebab itu kita perlu belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb. Ini teladan Yosua dan Kaleb. Yang kedua, miliki respon yang positif. Ya, ketika menghadapi masalah besar, kecil, apapun bisa positif aja lah. Waktu kita berpikir positif, ya toh, saya yakin dan percaya. Saya ngomong sama saudara, apakah saudara pernah memiliki respon yang positif ketika hadapi masalah, apa hasilnya? Ya, pernah loh saya menghadapi masalah yang sepertinya, kok enggak ada orang yang tolong saya ya? Ya, kok saya ini kayaknya dilempar batu sana sini, malah disalahkan. Ya, waktu gereja saya mengalami yang namanya akan ditutup di resolusi ya. Kok semua aparat enggak nolong saya ya? Kok sepertinya malah saya ini ditekan, saudara ya? Tapi saya selalu ingat firman dari Bapak Yusuf Roni, semakin ditekan semakin berakar. Ya, semakin ditekan semakin diakar. Ini saya ngalami. Tapi saya harus berkata positif, Tuhan, aku mengizinkan Kau berpihak ganti aku. Dalam 6 bulan Tuhan pulihkan. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Ya, makanya saya tidak takut, saudara. Saya tidak takut. Kalau saya hidup untuk Tuhan, mati pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Angkat tangan katakan, yes, terima kasih Tuhan. Ya, kalau kita hidup untuk Tuhan serius, mati pun kita siap mati. Karena apa? Karena kebenaran, bukan karena hal-hal yang supaya kita menjadi hebat, nama kita top, enggak, saudara. Tapi hanya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kalau kita lihat Filipi pasal yang keempat, coba kita lihat ya. Dari memiliki respon yang positif ini kita lihat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 9. Filipi 4 ayat 6 dan 9. Setiap firman yang kita baca, coba saudara belajar renungkan dan dapatkan rema dari firman yang kita baca. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Lu firman yang ngomong, wes gak usah khawatir, respon aja yang positif. Janganlah hendaknya kamu khawatir kalau Tuhan yang ngomong, bari Tuhan yang sediakan jawaban. Amin. Ya, tentang apapun juga loh, saudara. Tentang hidupmu, tentang keuanganmu, tentang kesehatanmu, tentang semuanya, wes. Saya mau bawa firman ini 2 hari ini saya sesak, saudara. Ya, demam, tidak enak badan saya. Tapi saya tetap berdoa, menyembah, masuk dalam menara doa, sekarang sehat. Kenapa? Kadang-kadang firman udah sakit perut saya. Tuh, saya bilang saya mau melayani Tuhan. Tapi saya tetap berpikir positif, saya sehat. Jadi kalau pagi saya menyembah Tuhan, itu harus masak, harus semuanya itu tadi 9:30 selesai semua. Ya, itu semangat, perlu semangat. Dan enggak saya malah tidur, aduh saya sakit ya Bu Elda, ganti yang lain. Enggak, saya enggak seperti itu. Karena saya punya prinsip hidup untuk Tuhan, mati pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi itu terus ayat yang selanjutnya, Filipi 4 ayat 6. Ini saya ngalami hari-hari ini, tapi saya tetap kuat di dalam kuat kuasanya. Ya, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Makanya waktu khawatir menghadapi apapun, keinginanmu tuh jangan datang kepada manusia. Kadang manusia tuh mengecewakan. Kadang-kadang kalau dia tidak suka sama kita kapok, sakit toh, kapok gitu, saudara. Tapi yang Tuhan mau kita datang kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus lanjut. Waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, ayat yang ke-7 dikatakan di situ, ayat yang ke-7, waduh, terus jalan.
Ya, ketujuh. Damai sejahtera Allah, waktu keinginan kita kepada Allah dalam doa, kita kembalikan kepada Tuhan, kita nyatakan di dalam doa dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, ini loh berkatnya. Langsung loh, saudara. Waktu kita ini memiliki respon secara positif, ya toh, langsung waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, nggak bersungut-sungut, nggak marah-marah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, melampaui segala akal, segala masalahmu, tapi damai sejahtera segala akal pun akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Angkat tanganmu, katakan, yes. Wow, keren. Jadi damai sejahtera yang melampaui akal kita. Kalau menurut akal manusia, musuhnya itu besar, masalahnya itu besar, Bu Desi. Sakitnya itu parah. Tapi Tuhan katakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, kalau kita mengalami damai sejahtera melampaui akal, ya, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi? Jadi akhirnya kita harus bertindak seperti ini. Saudara-saudara semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita tahu ayat ini, kita hafal ayat ini. Tapi yang penting, praktekkan, jadikan remah dalam hidupmu. Ya, ayat 9, terakhir ini, ayat 9. Dari ayat ini, tentang memiliki respon yang benar. Ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari kebenaran itu, dan apa yang telah kamu terima kebenaran itu, dan apa yang telah kamu dengar firman itu, dan apa yang kamu lihat kedahsyatan Tuhan yang terjadi padamu, ya, firman itu, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kau. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu, katakan amin Tuhan. Yes, haleluya. Saya tetap semangat. Saya tetap memiliki respon yang positif di tengah-tengah COVID-19. Ya, yang terakhir, kalau yang terakhir, waduh, puji Tuhan, terakhir Bu ya, terakhir, ya. Kita akan lihat, yang terakhir, memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan. Yang menjadi teladan Kaleb dan Yosua itu selalu memiliki iman pengharapan pada Tuhan. Jadi rahasia kita dapat selalu memiliki respon yang positif di saat menghadapi kesulitan adalah dengan memiliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Ada pujian yang lama berkata, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus itu yang menjadi pengharapan jiwa kita. Yesus itu satu-satunya penolong kita. Ada firman berkata, Allah itu sumber pengharapan kita. Ya. Kaleb dan Yosua mengerti. Dia itu yang menjadi sumber pengharapan kita. Kita lihat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kita lihat ya. Ini buat peneguhan tentang ayat kita. Kita lihat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Ya. Semoga Allah, apa di situ? Sumber pengharapan. Dia itu sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala apa? Sukacita. Tadi penuh dengan damai sejahtera yang melampaui akal, sekarang penuh dengan segala sukacita. Ditambah lagi damai sejahtera dalam imanmu. Iman kita ini penuh dengan sukacita. Kepercayaan kita ini penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak ngomong setengah-setengah. Penuh. Selalu hidup kita ini penuh dan penuh, ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ya, pribadi Tuhan yaitu Roh Kudus dilibatkan, kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kenapa ayat ini berkata berlimpah-limpah dalam pengharapan? Supaya pengharapan yang kita miliki kita bisa bagikan kepada semua orang. Kalau aku Tuhan tolong dalam hidupku ada banyak pengharapan, engkau pun akan mengalami pengharapan yang daripada Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga, miliki iman dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Miliki respon. Ya, positif itu dasar kesulitan kita untuk memiliki iman dan pengharapan. Roma 5 ayat 5, pasal 5 ayat 5. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, Roma 5 pasal 5, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Itu sudah pasti. Makanya kalau kita hidup tidak berharap kepada Tuhan, wow. Ya, makanya selalu Tuhan tuh kalau berfirman tuh ya dan amin. Apapun yang kita harapkan kita dasarkan dengan iman, ya, tidak mengandalkan manusia, tidak mengharapkan manusia. Tuhan akan jawab dan kita akan memperoleh perjanjian-perjanjian, tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kita akan terima. Sehingga ya, jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, pasti kita tidak ada kekhawatiran. Ya, orang kok bersandar penuh, berpikir, memiliki pikiran yang selalu berharap kepada Tuhan, itu tidak gampang khawatir. Ya, malah saudara, Tuhan itu lebih besar dari masalah saudara. Ya, Tuhan itu lebih besar dari masalah saudara, dari penyakit saudara, apapun semua dalam dunia Tuhan lebih besar. Ya, sehingga Tuhan katakan seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik daripada Roh Kudus? Hidup kita ini penuh dengan kuasa Tuhan yang besar. Ada roh Tuhan yang besar. Sehingga tinggal kita aktifkan aja. Bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita terus berharap kepada Tuhan. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita tidak akan berlebihan. Ya. Karena kita bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita yang kita hadapi. Hal ini akan memampukan kita untuk selalu memiliki respon yang positif. Memiliki pengharapan, respon yang positif. Jadi ada pertanyaan buat kita semua hamba-hamba Tuhan, semua yang ada di Zoom ini, semua yang ada di Zoom ini, sudahkah Anda hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan hari-hari ini? Atau mengandalkan kekuatanmu? Atau mengandalkan manusia? Firman sudah menjawab, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Karena apa? Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, itu hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, tidak lagi ada keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini Tuhan cuma ngomong dalam Amsal 3 yang kelima, saya tahu, saudara tahu ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Jadi ayat ini yang terakhir kita Tuhan, hidup ini hanya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan setengah-setengah. Kalau engkau ingin menerima janji-janji Tuhan, jawaban Tuhan, semuanya dilakukan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jangan sombong, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Ya, akuilah dia. Jadi di dalam PL kata bersandar itu ditulis 16 kali, ya. Tapi dalam Amsal cuma 1 kali. Bersandar itu hanya 1 kali saja ditulis. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan lebih benar lagi. Ya, minta hikmat pengertian supaya pengenalan kita kepada Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Jadi menghadapi apapun juga kita teladani Kaleb dan Yosua yang pertama memiliki semangat yang menyala, memiliki respon yang positif, memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati. Ya, yang diberkati oleh firman Tuhan dan menghidupi hidup dalam iman, pengharapan dan kasih akan Tuhan, semua angkat tangan katakan terima kasih, haleluya, angkat tangan, haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan pada PD Priscilla Zoom pada saat pagi hari ini, kita tetap bersyukur. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya Bapa di surga, hurabata sangkara labarabata kaya rabasekirili. Saudara, kalau saudara ingin didoakan, saudara angkat tangan. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan yang kita sembah adalah lebih besar dari persoalan masalah sakit penyakitmu. Saudara angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Yang ingin didoakan, angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Oh,
Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Kami semua mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Hamba berdoa untuk yang masalah sakit saat ini. Kami percaya Tuhan sembuh dengan pilu-pilumu. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan kau akan alami. Karena mujizat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan. Tuhan, yang mereka membutuhkan keuangan, dana-dana keuangan apapun. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau cukupkan mereka semua. Dalam nama Yesus, cukupkan mereka semua ya Tuhan. Juga hamba berdoa untuk dana-dana yang sedang macet ya Tuhan. Tuhan akan cairkan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tetap maju, kami tetap berperang. Dan kami mengizinkan Tuhan berpihak ganti aku. Supaya Tuhan sendiri yang berperang di depan. Dan kami tetap mengalami kemenangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan masalah. Tuhan katakan jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ada dalam hidupmu. Jangan cemas, Roh Kudus akan menghibur engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua yang mengangkat tangan percayalah. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan akan menolong engkau. Hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Semua PD Priscilla, pengurus yang ada. Kami percaya Pak Ewin Boyle dan sekeluarga besar diberkati Tuhan. Dan terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Jadikan firman itu Tuhan daging dalam hidup kami. Dan kami menghidupi dalam firman ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan ya Roh Kudus. Semua yang diberkati Tuhan. Dan terus menjadi berkat. Dipulihkan, terus memulihkan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati.